Jawab salam sekali lagi. InsyaAllah yang hadir ini semuanya Allah jaga dari segala macam bahaya, bala, wabah, virus, terbaru. Jawab salam yang pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa tabarakallahu min ilahin karim wa syaratna ayatuhu fi zikril hakim bimishara laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Faman faja'atu hadhihi al-bisharah wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan wa hidayatan wa busyran lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa anzim wa akrim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa tufina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-qail fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami takdimi, wabil khusus orang tua kita bersama, Bapak Ketua Masjid Al-Khairiyah, Bapak Haji Jarwono. Kata Imam Abu Nawas, nama orang itu sulit dikenal oleh seseorang sebelum memberikan sesuatu yang dikenal oleh penerima. Jadi Pak Haji Jarwono akan selalu saya kenal kalau sudah memberikan sesuatu yang saya suka bawa-bawa. Contoh mobil. Yang kedua yang kami muliakan, penasehat Masjid Al-Khairiyah Bapak Haji, sama aja tadi ya berarti ya, Bapak Haji, sengaja biar yang lain pada tahu Bapak Haji Sudarmanto. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan fisiknya. Wabil khusus alhamdulillah Ustaz Din, Ustaz Wanat dan Ustaz yang lain, Ustaz Khalil. Wabil khusus dari aparatur pemerintah hadir di tengah kita dalam acara Maulid Nabi, Bapak Lurah Kembangan Utara. Ini saya salut sama beliau. Ini kerjanya ganda, yang ngurusin pemerintah, ngurusin umat juga. Saking sayangnya pengabdiannya kepada Allah, sampai anak istri rumah ditinggal, nginepnya di kantor. Saya aja bisa sama bini 2 hari 3 hari pusing. Pak Lurah ini seminggu sekali baru pulang ya. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah balas dengan lipat ganda, Allah terima segala kebaikannya, dan Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabul segala hajatnya, dan Allah jadikan keturunan beliau, Allah jadikan keturunan yang sholihin sholihat, amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada hadirin. Wabil khusus segenap panitia peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan lelah capeknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang kami muliakan, sebelumnya saya tak habis menikah. Seminggu yang lalu saya hadir diundang oleh panitia dari Labuan masuk ke arah Cibaliung, tepatnya di Desa Susukan,
dari jalan raya saya masuk itu jalan batu digeletakin doang, mobil itu sampai begini-begini. Dalam hati Allahu Akbar, ini sebenarnya ini yang menghuni desa ini orang apa kuntilanak kata saya. Karena jalannya hancur lebur. Begitu sampai pada satu tempat tujuan, saya baca istighfar. Ya Allah, kalau kemudian hamba ini lewat baru sekali kemudian ngeluh karena jalannya rusak, bagaimana dengan penduduk yang ada di situ bertahun-tahun sejak zaman penjajahan harus lewat jalan itu? Dan ternyata Maulid Nabi yang hadir di sana dari mulai orang sampai bukan orang, dari yang kelihatan orang sampai yang nggak kelihatan, saking banyaknya orang. Ya alhamdulillah di Masjid Al-Qur'an kelihatan orang semua. Insya Allah, amin. Saya mau ingetin, saya kemudian Allah izinkan siang di sini Jumat. Habis asar saya berangkat, tujuan saya Jombang Kediri. Saya singgah di Cirebon. Saya mau beli minuman di salah satu supermarket. Saya hitung ada anak pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak kurang dari 15 orang. Satu-satu saya tatap wajahnya. Dari wajah-wajah itu, kalau lihat wajahnya Allahu Akbar, bakatnya banyak. Ada yang bakat tukang lukis tapi nggak ada tempatnya, sampai mukanya dilukis. Ada bakatnya yang tukang ngedor, tapi nggak ada mungkin tempatnya, sampai kuping sendiri bor. Itu kalau biasanya perempuan pakai anting kecil, itu baut 12 bisa masuk. Kalau kemudian mobil saya buka karena dia deketin, dia pengen metek uang parkir, saya kasih nggak gede memang. Begitu saya buka, ternyata benar apa yang Allah firmankan, Iqra bismi, baca. Jangan bukan hanya Al-Quran yang dibaca, lingkungan ayat yang tidak tertulis dalam Al-Quran sekalipun ada baca. Dan ternyata di situ anak itu ngomong begini, Pak dari mana mau kemana? Saya bilang saya dari Jakarta. Kemana tujuan? Jombang Kediri. Kemana pertama kan singgah? Saya bilang di pesantren Babakan Cirebon. Terus dia ngomong aslinya dari mana? Saya bilang asli dari Indramayu. Terus begitu dia saya kasih uang tahadus binikmat gak gede, dia ngomong apa keluar dari mulutnya? Pak, mohon maaf, harusnya orang Islam seperti ini, saling tolong menolong, yang diberikan uang lebih bersyukur kepada Allah, yang model kayak saya nggak mau seperti ini, tapi saya bersyukur kepada Allah, walau hina di mata orang, tapi saya akan berbuat yang sebaik mungkin. Modelnya compang-camping. Lama ngobrol, akhirnya saya tutup. Saya bilang saya pamit, harus segera jalan. Begitu sampai ketemu dengan beberapa pengasuh pondok, saya ngobrol dengan salah satu pondok pesantren, dan ternyata di situ ada pimpinan pengasuh pesantren yang membawai anak-anak preman model kayak tadi, sering datang ke rumah beliau. Kenapa pada ngaji sama beliau? Ternyata kiai ini kalau kurang ceramah, berkatnya tidak pernah dibawa ke rumah, diberikan kepada anak-anak yang model seperti itu. Maka kemudian saudara hadirin yang berbahagia, lalu kemudian saya sampai ke Jombang, ketemu dengan Bupati Jombang. Saya merasa tahadus binikmah, Allahu Akbar, sekelas bupati. Saya air diambilkan, sampai makan disendokin, sate diambilin. Saya bilang luar biasa nih pemerintah. Kalau pejabatnya model begini sama ulama klub, ulamanya gabung sama umaro, maka insya Allah seberat apapun tantangan Republik tercinta ini aman. Nah sekarang Pak Lurah datang ke sini enak. Kenapa enak? Gak usah ngumpulin orang, Pak Lurah bisa ngomong. Pak Lurah gak usah bawa apa-apa sekalipun, orang akan hormat. Kenapa? Karena bangga. Kalau Ustadz ngaji udah biasa, lurah ngaji luar biasa. Makanya kata Nabi, An-nas rajulani alimun wa muta'alimun la khaira fi man siwahuma. Manusia adalah terbagi menjadi dua model manusia. Satu alimun, orang alim. Dua wa muta'alimun, orang yang mau belajar. La khaira fi man siwahuma. Tidak ada yang lebih hebat daripada keduanya. Maka malam hari ini saya beruntung. Saya duduk di sini, saya belajar, saya ikut ke bawah bisa, anak kumpul sama orang-orang bisa. Ada orang ngomong,
tadi manggil kiai, bukan, saya biasa. Apalagi ini di taman kota sih sering ketemu sama beliau-beliau. Saya mau ngomong juga dari siang tadi udah mikir materi apa yang mau saya sampaikan. Satu, sering ketemu mukanya. Kalau di Pandeglang saya bisa 3 jam. Yes. Tapi kalau di taman kota begini, tanpa tanda tangan ini, nanti tiap hari ketemu sama Pak Lurah sudah ketemu. Baru ketemu aja di kantor udah disambut. Maka dalam hati langsung berkata, ya Allah, mudah-mudahan saya bilang Pak Lurah ini jangan lama-lama jadi Lurah Kembangan Utara. Biar apa? Biar naik jadi camat. Nanti ketemu lagi jadi camat. Ya Allah, jangan lama-lama hamba beri anu jadi camat. Biar naik jadi wali kota. Kalau wali kotanya model kayak beliau, tinggal beliau perintahkan lurah setiap minggu pagi wajib ngaji dulu. Gak ada lurah yang bantah. Ya doain biar beliau cepat naik, amin. Dan kulit-kulit doain amin kencang, amin. Paksa paham bu? Saya kali ini pesan sama ibu-ibu, udahlah bu, nggak usah mikirin bagaimana Allah nambah, nggak usah. Ibu nggak usah mikirin ya Allah mudah-mudahan ditambah nikmatnya, nggak usah doa begitu. Kalau yang ada kita syukuri, nanti Allah yang nambah, itu aja udah. Kok saya nggak ditambah-tambah? Namanya mikirin nambah. Kalau masih mikirin nambah, nggak akan ditambah sama Allah. Udah yakin aja udah. Mau nggak ditambah-tambah? Udah nggak usah dipikirin, pasti nikmat itu ditambah. Paham? Yang kedua, saudara yang kami muliakan, saya yakin dibacain sholawat. Sahabat saya siang live dengan saya. Sekarang beliau berada di makam Rasulullah SAW. Walau negara Indonesia dapat penghormatan dari Raja Arab Saudi, pertama kali Mekah dibuka, yang dapat penghargaan penghormatan adalah negara tercinta Republik Indonesia. Untuk berangkat ke Mekah dipanggil sekitar 350 untuk cek langsung di sana keberangkatan umroh dan haji orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Aku udah berangkat ya beberapa hari di sana. Memang harus swab. Saya tanya, saya bilang, awan berapa kali di swab selama berada di hotel? 3 kali saja. Dari begitu datang di bandara, swab, karantina, swab 3 kali lagi. Swab terakhir negatif, baru kemudian bisa keluar dari hotel, baru melaksanakan umroh. Masuk Madinah, karantina lagi 3 hari, swab lagi 3 kali. Nggak percaya sama Allah, bukan nggak percaya sama Allah, memang harus ikhtiar. Makanya kalau orang Islam, wah jangan percaya, nggak ada. Kalau Allah mau jamin selamat, pasti selamat. Ya udah di taman kota nggak rel. Nanti kalau kereta lewat, bapak berdiri aja, terus ngomong, kalau Allah pasti selamat saya, pasti selamat saya. Cobain, berdiri sama nanti kereta lewat. Ikhtiarnya minggir gitu. Kalau udah minggir masih mati, takdir namanya. Paham Pak? Paham ya? Nah, saya mau masuk begini. Saya hanya mau ngasih tambahan dikit lah. Sebab kata Nabi begini, manis takhofa khamsatan khosira khamsatan. Siapa orangnya yang meremehkan 5 perkara, 5 golongan model manusia, maka sesungguhnya ia telah merusak 5 macam. 1. Manis takhofal ulama khosira din. Siapa orang yang meremehkan ulama, berarti dia adalah menjadi orang yang menghancurkan agama. Maka kalau kampung ini pengen kampung yang bagus, kampung pengen dikenal orang, kampung pengen dihormati orang, adalah lihat di situ ada nggak guru ngajinya, ada nggak ulamanya. Tapi kalau penduduknya meremehkan guru ngaji, meremehkan ulama, nggak pernah menghormati guru ngaji, nggak pernah menghormati ulama, tunggu kampung itu pasti akan hancur. Ini konsep dari Nabi udah jelas. Syaraful qarya bisyarafil ahli. Kampung itu jadi kampung mulia atau tidak mulia adalah bagaimana penduduknya. Kalau penduduknya mulia, kampung itu mulia. Tapi sulit penduduknya jadi orang mulia kalau masih pada mereka ulama. So kita ini nggak akan tahu Pak peringatan Maulid Nabi ini kalau nggak ada ulama. Contoh Syekh Ja'far Al-Barjanji, beliau kutip dalam kitabnya
Wah tasatil awalimu minas sururi ka'sa Umayyah. Begitu Nabi lahir ke alam dunia, seluruh jagat alam, baik makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, bergembira semua menyambut kedatangan Rasulullah. Kita tahunya dari ulama. Sampai kemudian Al-Imam Hasan Basri, beliau sampaikan, andai saya punya emas segede Jabal Uhud, saya akan berikan semuanya pada saat peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dari siapa? Dari ulama. Sekarang ada yang ngomong gak penting ulama, terus kita mau tahu dari mana? Bagaimana kemudian anak-anak kita bisa baca Quran dengan benar kalau nggak ada guru ngajinya? Kalau guru ngajinya diremehin, siapa yang dirugikan? Anak-anak kita. Kenapa kemudian anak-anak kita ini yang dirugikan? Sulit dia jadi orang benar. Kemarin saya ketemu di Kediri dengan salah satu hamba Allah, putra kiai. Beliau S1-nya komlot, nilai tertinggi, dapat beasiswa ke Amerika. Balik lagi ke sini, beliau pilih lagi S3, nilainya juga tertinggi. Apa yang beliau sampaikan? Ustaz, ada satu yang terngiang-ngiang di kepala saya sampai dengan sekarang. Waktu saya mondok, saya bersama 3.000 para santri, dan saya ingat ada santri is the best, santri yang paling bagus di pesantren itu. Bahkan dikontrak sama kiainya, nggak boleh pulang karena dia imamin, karena dia suaranya bagus, dia ahli kitab. Tapi begitu pulang sekarang Ustaz, mohon maaf, dia hanya menjadi tukang tuli. Apa kemudian mereka tidak pintar? Pintar. Apakah kemudian mereka tidak hebat? Hebat. Kenapa kemudian tidak ada harganya? Mohon maaf, orang tua tidak bisa lepas dari itu semua. Makanya kalau ada anak ngaji, kitanya senang sama guru ngaji, ilmu yang di guru ngaji pindah ke anak kita. Cobain kalau nggak percaya. Makanya ibu-ibu kalau mau punya anak pengen pinter cepet banget, gampang. Guru ngajinya senangnya apa? Tiap ngaji bawain ke bocah. Wah, ustaznya senangnya jeruk, bawain jeruk. Gak usah banyak-banyak. Ya 5 kilo barangkali kebanyakan. 2 biji lah. Bukan soal itunya, tapi penghargaan rasa senangnya. Saya mau nanya, kiai, rata-rata bapaknya kiai, tapi nggak semua. Banyak kiai anaknya orang biasa. Banyak yang sekarang jadi kiai, mereka ahli kitab, mereka hafal Quran. Bapaknya buta huruf, emaknya buta huruf. Bapaknya nggak sekolah, emaknya nggak sekolah, tapi anaknya kiai, anaknya jadi orang ahli Quran. Mereka bukan hanya S1 sampai S3. Kenapa mereka bisa? Nggak lebih adalah karena bapak dan emaknya senang sama orang yang benar. Bapak kalau pengen anaknya senang ke masjid, senang aja mau masjid. Anak normal ke masjid. Gak usah diancam. Kan sekarang banyak orang tua ngancam. Begrep, masjid nggak? Masjid. Gampang. Itu bocah berangkat nggak ke masjid? Berangkat. Oh, daripada dikepuk bapaknya, berangkat apa enggak? Berangkat. Begitu sampai masjid, ngaji dia. Enggak ngerepotin guru ngaji. Nah, sekarang masjid di mana-mana, mohon maaf. Jamaahnya orang tuanya 10, bocahnya bisa 30. Gimana nggak mau kok pusat yang jadi imam? Suhu terus bocah. Rob, sampai ada imam bacain apa-apa nggak selesai karena bocah. Imam juga manusia, apalagi model saya. Ada orang lewat aja masih otaknya kok. Lagi bocah ribut. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bocah ribut kan mikirin. Ribut mulu. Bosan imam. Maksudnya biar cepat selesai, dia biar bocah. Mungkin karena kitanya nggak ikhlas, maka kemudian apa yang terjadi? Baca ini nggak kelar-kelar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Malah bocahnya yang ketawain. Ustaz, baca ini udah kelar-kelar. Bocah malah lebih apa? Makanya saya sampaikan sunnah yang kami
muliakan, kalau pengen kampung ini jadi terhormat, agamanya gak rusak, apa? Jaga guru ngajinya, jaga ustaznya, jaga ulamanya, beda sudah. Sekarang ayo siapa yang mungkin? Kenapa orang yang banyak hafal Quran dari daerah? Ayo pikir. Gizi tahu lebih hebat anak Jakarta, tapi kenapa anak SD, tamat SD, sanawiyah kelas 1, mereka hafal 30 juz? Mereka susu cuma susu emaknya, itu juga kadang-kadang gantian. Tambahannya yang mahal boro-boro, makanya jangan heran, mohon maaf kalau ibu-ibu orang daerah begitu umurnya 50, mohon maaf dadanya rata, wajar. Kenapa? Mereka ikhlas mengorbankan untuk anaknya. Lah anak 12, satu orang 2 tahun, 2 tahun kali 2 kali 12 berapa? 24 tahun ditarik, ya ngampret. Tapi mereka ikhlas, senang sama guru ngaji, senang sama ulamanya, maka anaknya pada pinter. Paham bu? Bu, urusin jauh-jauh lah, urusin guru ngaji. Mulai besok, perhatiin guru ngaji. Senangnya apa? Yang ngaji ada berapa di sini, Ustaz? Ada 100, 150. Pak grosir, Ustaz. Kalau orang tua pada ngerti bahwa gula sekilo. Kalau sekilo 100 kilo 1 ton. Besok suruh bawa jagung sekilo 1 ton. Enggak warung. Makanya saudara yang kami muliakan, sering saya ngomong, saya sering ngomong di mana-mana gitu. Ibu tahu di Mesir ada waliun min auliyaillah, Mesir belok kiri. Mesir belok kiri. Di situ ada wali Allah. Mesir belok kiri. Ini bapak-bapak sering bolak-balik. Mesir lampu merah belok kiri. Sering lihat di situ. Sebelah kanan ada makam waliullah. Siapa? Jangan bilang sebelah kiri, sebelah kiri gue juga apa? Sebelah kanan, sebelah kanan. Makam siapa? Pangeran Wijaya. Pangeran Wijaya Kusuma itu mertua daripada Pangeran Jayakarta. Anaknya Pangeran Wijaya Kusuma dinikahi Pangeran Jayakarta. Dua-duanya waliun min auliyaillah. Orang datang berbondong-bondong ke Pangeran Jayakarta ke sana. Daerahnya di mana? Pangeran Jayakarta. Orang ke sana mau lihat kotanya apa mau ketemu sama walinya? Kalau kota, ya itu yang duit kalau punya jajan. Sekarang dari sini saya lihat ibu-ibu banyak tuh yang ziarah wali 9, sehingga di Cirebon, kemudian di Demak, terus sampai ke Jawa Timur, bahkan nyebrang ke Madura. Ada Mbak Khalil di sana. Kenapa kemudian orang ramai-ramai ke Cirebon? Bukan mau ke Cirebonnya. Mereka mau ketemu sama wali Allah, Syekh Syarif Hidayatullah. Cuma Syekh Syarif Hidayatullah adanya di Cirebon, maka orang datang ke Cirebon. Bukan ke Cirebonnya, ke walinya. Itu yang saya bilang, saraful qarya bisarafi ahli kampung. Negara, wilayah akan menjadi wilayah yang mulia adalah tergantung yang nempatin siapa. Sekarang saya mau nanya sama ibu, Bu, kalau suaminya lagi keluar kota pulang ke rumah, itu sebenarnya suami ibu pengen ketemu rumah apa pengen ketemu isi rumah? Masih hidup apa masih? Bu, saya nanya sini aja deh, Pak. Kalau sampai dari luar kota pengen pulang ke rumah, sampai tuh kangen sama rumahnya yang bagus, apa kangen isi rumah? Yang pinter kangen isi rumah. Rumah gak penting. Buktinya yang rumahnya jelek anaknya 12. Ibu saya anaknya 12. Anaknya 12. Cuma orang tua dulu hebat, saya salut sama ibu saya. Anak 12 tanpa satu pun pembantu. Zaman itu nggak ada model pencet, nyuci gini, ambil air ini. Sekarang kan pencet doang. Makanya anak sekarang rata-rata pada pinter masak, pencet doang. 12 nggak perlu mau. Apa dalilnya? Banyak anak banyak rezeki.
nggak ada KB orang dulu, sama kayak di laut ikan teri. Kalau ikan teri KB tapi nggak makan ikan. Kenapa yakin sama Allah? Nggak ada kekurangan rezeki. Kenapa yakin sama Allah? Kenapa orang sekarang susah nyari duit untuk mempanen anaknya? Karena belum lahir aja udah nggak percaya sama kehebatan Allah. Orang istrinya hamil aja cerita sama teman-temannya, keblangsap hidupnya, ngurus anak gua aja susah, bini gua pakai hamil lagi. Cerita sama orang-orang, saya juga bingung kenapa bini gua hamil lagi. Harusnya sampai yang mikir kenapa bini hamil lagi, jangan nyalain orang. Kadang-kadang isinya juga begitu nih perbuatan sampean, makanya kita beban lagi. Dari begitu saja kita udah nggak senang sama Allah, Allah balik nggak senang. Coba deh bapak ibu beli mainan di taman kota, kasih beli mobil-mobilan, dikasihkan ke anaknya, begitu sampai ke rumah Nina kasih mobil-mobilan. Kalau anaknya senang, yang beliin senang nggak? Begitu sampai capek kehujanan beli mainan dikasih, begitu sampai rumah dibuang mainannya. Apa yang terjadi dengan orang tua? Masuk ke dalam, ambil kayu, bisa jadi digepuk. Kalau mainannya rusak bisa jadi dibuang. Tapi karena anaknya senang, begitu rusak dibenerin. Sama, kita juga sama gitu. Dikirim sama Allah ada guru ngaji, dikirim sama Allah ada orang yang ngajarin agama. Kok kita nggak senang? Allah marah. Apa yang terjadi? Kampung itu kampung yang susah diatur. Kenapa kalau kampung itu ada ulamanya itu udah enak, udah ngikut semua deh. Jawa Tengah, Jawa Timur banyak banget ulamanya. Jakarta juga sama, banyak banget sebenarnya. Tapi banyak yang nggak pedulinya. Percaya nggak nggak peduli? Ya kalau sekolah SD dianterin, ngaji ada yang nganterin. Ngaji, ada yang anaknya khataman Quran, banyak nanya, dek ustaznya yang ngajarin mana? 6 tahun. Oh nggak kurang ajar deh. 6 tahun anaknya mau khataman Quran, maknya nanya, kau yang mana guru ngaji lu? 6 tahun nggak tahu guru ngajinya. Mudah-mudahan sih bukan orang sini, tapi biasanya gitu. Paham ya Bu? Terus satu tuh, Qadistafal ulama Qasiruddin. Coba-coba meremehkan ulama, ya udah hancur agama. Yang kedua kata Nabi, Manistafal umara Qasirud dunia. Siapa yang meremehkan pemerintah, pemimpin, susah urusan dunia. Maka jangan dimusuhin pemimpin kita. Ada lurah, ada camat, ada kemudian suami ibu, itu juga pemimpin. Kalau diremehkan urusan dunia jadi susah. Orang kena lurah, kita tanda tangan, kalau kena gampang urusan dunia, kan kelar. Tapi kalau nggak kenal, kenapa benci awal pemimpinnya? Karena pemimpinnya nggak benar, tinggal ditegur. Pak, tolong ini salah. Yang suruh negur yang pinter. Kalau pakai yang pinter nggak mempan, perempuan yang paling cantik putus. Prabu Siliwangi, tahu Prabu Siliwangi? Paling nggak demen nama Islam dulu. Makanya begitu dengar di Syekh Puro bikin pesantren di Kerawang, Prabu Siliwangi ngirim prajuritnya, ngirim ajudannya, suruh datang ke pesantren itu di Syekh Puro, tolong itu bubarkan. Cuma kiainya pinter, kelemahan raja itu mesti perempuan, makanya yang temuin ajudannya Prabu Siliwangi perempuan. Begitu perempuan yang diutus oleh kiainya perempuan yang paling cantik. Akhirnya nggak jadi nangkep, lapor ke Prabu Siliwangi. Begitu Prabu Siliwanginya datang ke situ dan melihat memang benar cantik, akhirnya apa? Prabu Siliwangi tidak menangkap, Prabu Siliwangi malah pengen nikahin perempuan tadi. Cuma perempuannya saat itu pinter, nggak materialistis, nggak minta duit, mintanya 100 bintang. 100 bintang itu yang dimaksud tasbih. Prabu Siliwangi karena senang dikabulkan, dengan kesaktiannya hilang sampai ke Mekah, balik lagi dapat tasbih, maka nikah, punya anaklah 2, 1 Rara Santang, yang kedua Walang Sungsang sama Rara Santang. Walang Sungsang itu adalah Pangeran Cakrawala yang sering disebut Kiku Cirebon, orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji, dan adiknya begitu menunaikan ibadah haji ditaksir sama
raja Mesir, akhirnya dinikahi dan kemudian punya anak, lahirnya Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, kalau yang ngomong orang yang potensi, saya yakin pejabat dulu. Yang ngomong yang pinter, tapi kalau yang ngomong yang gak pinter gak akan berhasil. Tahu orang pinter? Tahu gak orang pinter? Bu, orang pinter tahu? Orang pinter itu orang yang senang proses. Kalau orang bodoh gak demen proses. Tahajud itu proses. Orang pinter senang proses. Baca Quran itu proses. Orang senang, orang pinter senang mau proses. Kalau orang bodoh enggak. Paling gak demen sama proses. Ikut tahlil juga terpaksa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pulang aja. Yang penting dapat berkat. Makanya sekarang anak-anak udah tahu kalau menuju 3 hari datang karena dapat berkat. Satu lagi 40 hari mesti datang. Kenapa? Pulang pasti bawa. Sama 40 hari, sama 100 hari mesti dapat. Dan itu sama-sama perempuannya juga dukung. Kalau kadang-kadang kalau 7 hari bapaknya, anaknya 1, 2, 3 suruh berangkat. Kenapa? Supaya dapat berkat 4. Dapat semua. Jadi balik lagi nih, kalau pengen urusan dunia enak kata Nabi, jangan pernah remehkan pemimpin. Sekarang banyak orang mencaci pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin rumah tangga. Nah, sekarang perempuan nyaci maki suami buruh, bagaimana dia mau enak dunianya? Coba diganti bu sama suami, jangan pakai bahasa yang kasar. Orang bu kalau pakai bahasa kasar itu udah gak demen. Suami hitam, tapi kalau dibilang masya Allah mas, sampai itu kata orang hitam, bukan, sampai itu hitam manis, jangan malah sebaliknya. Udah gosong bisa diatur. Sama perempuan juga sama begitu. Sama pemimpin juga begitu, perlu dihargai. Kedua tuh, ketiga, manis takhawal jiran khasiral manafi. Siapa orang yang meremehkan tetangga, maka dia akan sulit untuk mendapatkan kemanfaatan tetangga. Makanya sama tetangga jangan suka buruk sangka mulu. Sebab ketimbang saudara itu masih banyak manfaatnya tetangga. Kalau mati yang datang duluan saudara apa tetangga? Tetangga. Yang dari kuburan saudara apa tetangga? Apalagi kalau tetangganya miskin, itu yang harus disayang. Coba deh datang ke orang kaya sama orang miskin, beda nggak? Beda. Datang saudara yang mohon maaf, yang digawakan sepinggiran, langsung dibuka, padi terkau, dan tepu. Wah, semua diambil nih. Tapi kalau datang ke yang kaya, belum tentu. Ada CCTV, saudara datang 2 kalau mau pinjam duit pasti nyusahin. Begitu dibuka pintu nggak suruh masuk. Kenapa? Coba lihat. Makanya kata orang-orang Jawa dulu, do nek kowe gawe omah, pagermu ojo mung karo besi, pagerono karo mangkok. Kalau bikin rumah jangan pagar besi doang, bikin pakai mangkok. Artinya apa? Nabi ajarin kalau masak banyakin buahnya. Apa artinya? Orang biar kebagian. Jangan tiap hari goreng ayam, bau doang ke tetangga. Kata tetangga masak enak lagi. Ayam, bebek goreng. Udah sampai di absen tuh sama tetangga, tapi nggak pernah sampai. Mohon maaf saudara hadirin yang kami muliakan. Bu. Ini orang sekarang kalau mau ngitung pakainya otak matematika orang. Kalau mau pakai matematikanya Allah beres. Orang sekarang mohon maaf, kalau buat sedekah katanya nanti kurang. Ya, matematika orang. Udah deh sekarang nggak usah pakai tafsir dulu deh. Habis ini ke kali situ. Kali tahu kali nggak sih? Jawab ke iya tahu. Pasar sendiri. Itu saya lihat orang ngaji 24 jam. Saya datang jam 3, setengah 3, jam 2, jam 1, jam 4.
Ada aja orang wirid itu. Sampai rela ninggalin rumah anak bini hanya buat tertapak di situ. Dijagain kayu. Saya pikir malam nggak mancing juga. Saya ngerti, Mas, tandanya pakai apa? Itu yang kayak lampu gitu. Terus kalau diangkat gimana? Kalau nggak ada tentaranya ditarik terus dia angkat. Mohon maaf, itu binatang nggak sekolah tapi cerdas. Siapapun yang mancing kalau nggak ada umpannya, ikan nggak akan mau makan. Siapa yang dimakan oleh ikan? Yang kailnya ada umpannya. Umpannya yang bagaimana? Yang gede, ikannya kecil. Yang kailnya nggak ada umpannya, sampai modal ikan nggak mau makan. Terus sekarang begini aja deh. Ada orang hitung-hitungan begini, tapi Ustaz, konsepnya apa? Nggak jelas. Agama mungkin boleh bicara begitu. Orang kalau kemudian diberikan mesti kurang. Jangan salah, konsep kalau beda. Anak kecil kalau sunat ditambahin apa digunting? Anak laki kalau disunat digunting apa ditambahin? Kalau digunting itu kurang apa nambah? Lihat anaknya nambah gede apa nambah kecil? Itu digunting tapi nambah gede. Kita kadang-kadang Masya Allah berpikirnya luar biasa. Sampai ada orang Allahu Akbar, rokok aja, rokok sambil pelitnya orang rokok, tiba rokok nih masih ada argumen sama komat. Allahu Akbar sampai qamati sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, komat mau masuk sholat. Tapi memang dasar orang kikir, timbang setengah batang doang, gak jadi masuk orang. Akhirnya apa? Emang otaknya otak dasar otak bakir. Apa itu jadi? Kata temennya, kalau jadi luar bang apa? Wah, diambil bocah. Hilang dong setengah batang. Akhirnya apa? Diumpetin. Iya kalau nggak tahu, kalau tahu hilang juga. Sampai setengah batang apa mikirin, dibawa sholat. Cuma otaknya keblinger, dibuka matiin, taruh di kuping. Sholat bergaya kayak wali. Allahu Akbar. Pertama boleh begitu. Cuma kan sholatnya kita menang di gerak. Sholat kita menang di gerak. Allahu Akbar, gaya. Itu lihat orang lewat aja, udah jengkel. Gaya keren. Sampai minyak wangi 12 macam. Mau sholatnya aja begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Muhammadul Qulub sabit ala diri ya Allah. Pak Iman. Allahu Akbar. Begitu sholat begini di sebelah nggak pakai masker, batuk mulu. Udah hilang konsentrasi. Batuk mulu. Sebelah sininya nama kata. Rakaat kedua nih belum juga baca Fatihah. Masih juga ngomongin orang itu. Orang mau ngajak ya. Kalau begitu di rumah kita di masjid. Tahu lagi musim begini. Ntar ibu yang mati lagi. Allahu Akbar. Rakaat ketiga coba masih ngomongin orang. Itu model kayak saya sholatnya begitu. Panitia, petugas masjid, pengurus masjid, cakep tujuannya ditulis matikan handphone saat sholat supaya nggak ganggu. Cuma itu dasar kita kotor. Allahu Akbar. Dibaca matikan. Tujuannya bagus, semua model kayak kita sholatnya kan begitu. Coba sekarang kalau orang main tetangga itu tambah susah. Orang jelas-jelas yang jualan sebelah sono, gara-gara nggak akur sama tetangga muter ke sono. Begitu sampai sono dia ke sono dia balik lagi. Kebetulan dia tukang azan, begitu azan dia nggak ke masjid. Kenapa? Ngapain mau ke masjid? Yang azan dia. Azan itu bukan urusan siapa dan siapa. Itu panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang. Nggak usah dilongok. Yang azan siapa? Ini kalau biasa mungkin nggak jadi masalah. Udah terawih masalah. Ibu-ibu coba kurang ajar nggak tuh? Gelar sajadah melihat jadwal orang. Gelar sajadah aja. Jadwal siapa nih hari ini? Nah lama nih. Besok-besok dibuat sajadah. Kenapa saya ngomong begini?
ngimamin bisa kagak ngomongin. Lah coba udah bawa sajadah kelar udah. Lihat yang imam salah. Dah, aman. Ya ambil lagi. Ya aja terang begitu. Emang harusnya sekali-kali yang itu kerjain. Petin aja udah. Yasin kan kelihatannya lama. Kalau semua Yasin, Allahu Akbar aja udah. Bikin kotak-katik orang begitu. Makanya di Jawa ada yang cuma 5 menit kelar kan depannya doang alif lam mim Allahu Akbar. Salah. Wadduha. Jangan saja dipotong. Wat Allahu Akbar. Goblok. Terus ayat dibagi dua. Wadduha pantas. Wat Allahu Akbar. Rakaat kedua duha. Hanya 5. Balik lagi. Ini sekarang pesannya Nabi gitu. Kalau pengen manfaatnya besar, jangan ngeremehin tetangga. Bahaya ngeremehin tetangga. Sampai ada orang mau jadi unduh mantu gak jadi gara-gara tetangga. Kalau mertuanya biasanya datang, bagaimana anak itu? Mau nikah sama siapa Pak? Sama itu, sama si Aminah itu belut Pak orangnya. Mau licin, bangor. Akhirnya Pak, balik lagi. Makanya gampang kalau pengen tenar, pengen gak tenar, kuncinya di tetangga. Kalau tetangga baik, aman udah. Makanya saya kalau ceramah di luar bisa jadi hebat, kalau di tangga nggak bisa ngapa-ngapain, udah tahu kan. Apalagi kadang-kadang mohon maaf orang sekitar tuh begitu, yang ceramah siapa? Pusat itu enggak, coba. Anda saudara. Yang ceramah siapa? Ya. Sama aja ada murid, gurunya datang, terus murid itu ngomong pakai datang lagi. Suami datang, istri ngomong, ya jam segini udah pulang. Ini dia satu suami kalau dengar. Dan ini terjadi banyak di mana-mana. Makanya sama tetangga begitu yang Nabi sampaikan, ayo berbagi gitu. Kita punyanya apa gitu? Punyanya ngomong baik, gak usah pakai duit, tutur kata yang bagus. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Udah ngomong yang bagus aja, itu sedekah. Nyingkirin duri itu sedekah. Ngasih anak jajan itu juga sedekah. Naruh di masjid sedekah, tapi yang benar. Kalau memang gak bawa, cucur aja, gak usah berhentiin kotak pura-pura ngasih. Pengalaman pribadi juga. Orang lama banget bikin kotak, ditutup sampai begini saja gak ada apa-apa. Orang udah gitu aja sih. Terus jangan bikin-bikin yang aduh Masya Allah. Dia mau pamer. Masukin kotak 5.000, udah suruh bapak 50.000, ribetnya digedein dulu. Gak masuk jembreng lagi. Dalam mati doang kalian menjadi 50.000. Ada yang memang yang bagus, yang kelewat batin, ada yang kelewat batin pikirannya apa kalau dikasihkan ke dia yang untung, saya nggak beruntung. Padahal justru kita yang ngasih, kita yang beruntung. Kita cuma nitip, makanya saya kapan-kapan saya ajak ya, orangnya masih hidup. Masih hidup saya ajak ke ruangan. Tapi nggak tahu beliau terima nggak gitu. Ruangannya tuh Allahu Akbar. Kursinya Pak, kursi duduk. Ayah nggak di kursi. Saya begitu duduk. Ambles ada. Dan itu beneran kursi. Ininya di karpetnya. Kayak empuk banget gitu. Kita biasa di ubin klengkek, tebal begitu. Ternyata apa begitu? Saya datang, Ustaz makasih, antum sudah bikin jembatan saya ke surga. 20 juta dibuka. Sampai ke rumah banyak tebel. Apa dia bilang alhamdulillah Ustaz datang, kalau Ustaz tidak datang belum tentu saya bisa sedekah. Nah kalau sekarang ada tetangga yang kebetulan mohon maaf secara ekonomi kemudian nggak mampu, kita lebih enak usah cari orang tuh. Dan jangan pengen dibalas. Sekarang berpikir kalau punya jagung satu, kalau disimpan doang setahun, satu apa ganda apa dua? Satu. Kalau pengen banyak buang ke tanah. Punya jagung nih satu, buang ke tanah, tunggu bersatu-satu terus. Tapi kalau dipegang doang, aku doang. Kasih tangan tutup, tapi ditutup. Kalau nanam ditutup, kalau nggak ditutup habis sama burung. Apa artinya
artinya kalau di situ filosofinya kalau mau sedekah butuh. Sekarang orang sedekah bikin bangkrut karena ngomong. Gue mau agak cerita sih, soalnya malu doang. Tapi udah dia tambah cerita. Itu kemarin mesin 400 segmen, saya naruh, cuma jam 3. Ada yang tahu saya doang, begini. Ente tahu, kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Ntar besok ketemu orang lagi, saya sih cerita sama ente doang, jangan siapa-siapa. Yang dikasih amanatnya, dia cerita lagi. Itu Pak itu begini-begini, akhirnya Pak keluar begitu nyebar, ikhlasnya hilang damai. Tapi kalau yang kayak di Masjid Al-Qaryah disebutin hamba Allah namanya ini sodako sekian, itu bukan ria, tahatus gini. Maksudnya orang lain pada ikut sodako. Ada aja orang yang suka komentar, sodako 50.000, yang dikirimin doa banyak banget, itu ria banget. Ini saya dengar masalahnya. Sempatan di sini gua ngomong dada. Sodako 50.000 kirim doa sampai 15. Ini bagus sih sodako biar kata 50.000. Mau polos kalau bikin lama aja Fatihah begini. Dan dia pusing apa? Dia kalau nggak mau baca Fatihah, ini dia aja sih. Pusing-pusing amat, dia omongin begitu aja. Saya nggak ngerti mau orang. Ada orang lewat dia omongin. Lakinya putih, bininya hitam. Emang dia suka, tapi biarin. Ada orang sodako waktu kita ngasih paha, begitu kita lihat ke orang ini sodako ceker semua, kita nggak usah ngomong kemampuan dia itu, jangan diomongin nyotan. Saya ngasih paha, begitu nganterin ke saya ceker, otak tuh taruh di mana? Diomongin sama orang, jangan. Kita diundang tahlil, kita ngasih orang, mohon maaf nih, dipimpin. Kalau yang mimpin biasanya kalau di kampung tuh dapat ayam bakar utuh. Terus kemudian kita begitu mimpin diparok, gak usah nanya, kok separok? Ya emang rezekinya segitu. Yang dibawa ke rumah begitu dibuka biasanya ayam, tahu-tahu telur. Ya gak usah ngomong, emang rezekinya segitu. Jangan diomongin. Berangkat dari habis maghrib telur doang. Ya emang rezekinya segitu. Jangan, kalau dibandingin sama tangga sebelah, ente dapatnya apa? Alhamdulillah saya ayam apa? Paha saya pala, punya nggak bener tuh orang. Emang kebagiannya begitu. Bang David, pala muka udah bagus dikasih. Paham tuh? Manis takau fal jiran, barang siapa yang meremehkan tetangga, maka sulit dia akan mendapatkan manfaatnya tetangga. Keempat, manis takau fal qurba, siapa yang meremehkan saudara, teman, sahabat, anak dan seterusnya, maka dia sesungguhnya telah merusak kemawadahan kita. Bu, kalau dikirim Allah, kita punya keluarga 5. Yang satu orang alim, satu pejabat, yang 3 ini nggak jelas. Yang pejabat kiriman Allah, yang orang alim juga kiriman Allah, yang nggak jelas itu juga sama titipan Allah. Udah diterima aja. Ya Bu, jangan dibanding-bandingin. Saya sering ngomong dibanding-banding itu paling gak enak. Coba ibu punya suami bandingin, kalau nggak ngambek suaminya, Mas, tuh orang-orang udah tingkat 3. Ini udah milenial Mas, tahun 2020 kita nikah dari tahun 2016, sudah lama banget. Kita nikah dari tahun 19 sekian. Orang-orang udah tingkat 3, kita masih 1 aja. Dibandingin suami sama, jangan bandingin. Biasa aja udah. Dan suami nanti juga senang. Ibu tinggal ngomong aja, Mas, saya nggak senang dengan rumah siapapun yang mewah. Lah, karena yang salah bukan sampean. Sampean memang saya tahu nggak punya uang, tapi yang salah adalah tetangga sampean. Bikin rumah nggak kelewat ini. Jangan dibanding-bandingin. Anak pinter, anak sedang, anak nggak pinter. Jangan dibandingin. Ini banyak orang yang kecelek. Kalau kamu percaya cobain. Ibu cerita kemana-mana, anaknya 3, yang dicintai cuma 1. Anak saya itu 3, tapi yang benar anak saya cuma 1. Sisanya bukan anak orang. Tahu anak siapa? Itu yang pertama, ngaji hebat, pinter, nurut. Yang kedua, belernya minta ampun. Saya kan nggak suka tuh sama dia. Besok kalau saya gede, tua saya akan ikut 1. Cobain. Kalau ibu bapak nggak berhenti ngomong begitu, biasanya Allah akan ambil mati muda. Coba aja. Kalau nggak mati muda, dia jadi orang sukses. Hanya nyusahin orang tua.
Tidak sedikit orang tua yang ikut sama anaknya waktu tuanya yang ngurusin saat kita sakit, padahal anak itu dianggap orang kita bantu. Saya pengalaman santri itu, saya bergelut sama santri udah 35 tahun. Santri modelnya macam-macam. Ada yang waktu di pondok kayak malaikat. Nah, cakep, ngaji depan dulu, jamaah depan dulu. Begitu lulus, 20 tahun nggak datang ke pondok. Ada anak yang sering saya gini, tapi ujungnya diem aja gitu. Ya saya sentil sebenarnya bukan kupingnya gitu, yang nempel di kupingnya, maka nggak saya kenain. Kalau kenain sih bisa kena pasal, sampingnya mau dilaporin apa orang nggak nempel. Tapi yang begitu datang, saya bawa beras sekarung. Kalau belum ada masalah saya nangis itu. Begitu datang, saya naik ke Mercy. Begitu dilihat, persis kayak aku, cantik banget, saya bisa kaget. Ternyata bocah itu yang tadinya sering saya omelin. Saya alhamdulillah truk saya sekarang udah 20, mobil saya ada 5, bawa beras 3 karung. Itu udah hal sering disentil. Dari situlah ya Allah, iya, disitulah matematikanya Allah. Makanya kalau punya anak 5 ya samain. Ini terjadi zaman Rasulullah. Ada sahabat yang kalau pulang beliin mainan, beliin bawaan. Rasulullah tanya, anakmu berapa? Anak saya banyak ya Rasulullah. Anda belikan semua anaknya? Tidak ya Rasul. Yang aku belikan cuma 1. Balik lagi, taruh mainanmu. Kalau memang tidak semua. Kalau iya semua. Khawatir begitu. Makanya kerabat dekat kan kerabat ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak sama. Orang cuma titipan doang. Apa sih yang gak titipan? Almarhum Jainuddin MC itu kan cakep tuh bahasanya. Retorika dakwahnya mau luar biasa. Coba lah jadi orang kayak tukang parkir, gak sombong. Iya, mobil banyak juga gak sombong. Dan pikir-pikir, iya, beliau takut studios. Udahlah gak usah niru-niru di Quran pusing katanya. Belajar aja buat tukang parkir. Iya memang, mobilnya banyak juga gak sombong. Terus pakainya sederhana. Handphone jadul. Rokok itu yang orang-orang udah tua, modalnya berikan. Tapi begitu sore mobilnya habis, sudah sedih. Kenapa? Karena sadar itu titipan. Sama kayak kita. Makanya saya mau tutup begini, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Kalau kemudian salah satu keluarga kita ada yang minus, pastikan diri kita yang kemudian punya lebih. Ingat bahwa harta itu ada 3. 1, harta yang sudah dimakan sama kita, gak mungkin dicolong sama orang. Kedua, harta yang sudah disedekahkan itu pasti milik kita. Ketiga, harta yang kita tumpuk itu belum tentu milik kita. Sebab 1 bisa jadi hartanya yang kabur duluan, atau mungkin kitanya yang masuk ke dalam liang kubur duluan. Ada Pak sampai jam 3 ditungguin sampai miliaran, subuh kebakaran. Bayangin, jam 3 baru kelar ditungguin, subuh kebakaran. Ludes. Miliaran, udah kayak boro-boro. Hitung 100 juta aja 3 hari gak bolak-balik. Terakhir, kata Nabi, kalau pengen kita ini bahagia, jangan pernah meremehkan pasangan kita. Allah ciptakan laki-laki untuk perempuan Allah ciptakan untuk laki-laki. Nabi Adam itu waktu diciptakan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma. Nabi Adam itu tahu semua, pintar Nabi Adam. Dikasih telinga untuk mendengar, kasih mata untuk membaca, pintar Nabi Adam. Tapi ada Nabi Adam nanya kepada Allah. Tangan Nabi Adam paham, mata Nabi Adam paham, kaki Nabi Adam paham. Ada yang nyelip di tengah yang Nabi Adam tanyakan. Jibril, yang tengah buat apa? Yang tengah ini buat apa? Ya Allah, yang tengah buat apa? Kaki buat jalan, tangan buat makan, mata buat melihat, semua ada. Yang tengah buat apa ya Allah? Nabi Adam nggak tahu yang tengah buat apa. Ternyata Allah punya rahasia, pengen kirim perempuan. Begitu perempuan yang Siti Hawa diambil, diciptakan jadi, Nabi Adam baru tahu jawabannya. Oh, untuk ini. Makanya itu yang saya bilang, saudara yang kami muliakan, kenapa kemudian di pengajian, di tahlilan, di mana ada ngajinya, biar orang nambah pinter, biar orang nambah paham. Kalau paham bisa ngamalin, kalau udah ngamalin insya Allah jadi orang baik, kalau sudah jadi orang baik insya Allah udah jadi pilihannya Allah. Titik dan gitu aja.
sudah selesai. Makanya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, hari ini kumpul di sini merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Senangnya saja berdatang, apalagi ngasih. Maka tadi yang santunan, mohon maaf, yang santunan anak yatim tadi seberuntung-beruntungnya orang. Dan Bapak boleh cek di belahan dunia mana saja. Sesulit-sulitnya orang, kalau orang memelihara anak yatim, Allah kasih. Udah patah halus minimal, udah banyak contohnya. Udah contoh, apalagi mohon maaf kalau yang datang guru kita kesusahan mau banyak pinjam biji kasih kalau punya, kalau nggak punya ngomong dengan baik-baik. Ada salah orang kiai yang sepuh banget begini, ya Allah saya gini Ustaz tolong bantu Ustaz, selang seminggu punya lo ganti, kasihnya nggak seberapa, gantinya luar biasa. Kalau nggak percaya buka di Al-Hadid 11. Mantunya Rasulullah sahabat kali percaya banget sama yang namanya sedekah. Makanya tadi yang ngasih kemudian ke anak yatim luar biasa. Sekarang kalau 1000 dilipatkan kali sekian 700, dilipatkan kali sekian, deposito kita numpuk dan numpuk makin banyak. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sekali lagi datangnya kita di tempat yang mulia ini, apalagi ngaji tadi. Yang pilihan Allah itu satu alimun, yang kedua muta'alimun. Yang ngajar atau yang belajar itu tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Oleh karena itu setiap kali ada momen pengajian maka kemudian diadakan taklim, termasuk hari ini peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami muliakan, hari ini adalah kita beruntung oleh Allah menjadikan hamba pilihannya, karena masih ada magnet putaran untuk selalu datang di majelis ilmu. Ada orang yang mohon maaf dekat dari majelis, kakinya kayak lengket, tidak bisa ngangkat. Tapi kita alhamdulillah, saya lihat ini dari jauh-jauh. Dari jauh-jauh ya Bu. Ada yang dari Pandeglang. Susah dari Tasik malah. Nanti jauh. Nanti Pak Haji Kinjang. Pantura dari mana? Aslinya mana Pantura? Kok Kebumen Batura dewek. Pokoknya aku anggap Tegal, Kebumen, Purwokerto paling enak ngomongnya. Anggota JKB. Bukan pusat bapaknya orang balik-balik ini. Pokoknya kalau ngomong Tegal, Kebumen, Purwokerto, Pemalang, aku dia orang ngerti kok. Yang penting jangan dipakai jadi imam aja. Alhamdulillah lu bilalamin aja. Usah nanti Senin. Ayo Senin dari nasi. Adanya Sunda. Nah kalau nanti muadzinnya orang Madura, ada lagi. Ntar ngajarin santrinya, tuh tahiyatul, nggak bisa. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya nggak bisa. Di luar dia lagi boleh. Dari jauh-jauh saya tuh. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, datang sini semua dalam rangka Maulid Nabi. Bener kan? Orang Jakarta, orang jauh. Orang Jawa, orang Jakarta. Orang Indonesia. Itu aja lah. Makanya kemarin Presiden ngomong, tidak ada Papua, tidak ada Jawa, tidak ada Kalimantan. Ya, Islam sudah lebih dahulu datang. Masuk masjid, tidak ada orang Jawa. Masuk masjid, tidak ada orang Sunda. Masuk masjid, tidak ada orang manapun. Yang ada hamba Allah titik. Siapa yang ngajarin? Nabi. Anas kalau beli Adam, wa Adam bin Turab, lafaz dari Arabin ala jami'in ila bil taqwa. Manusia semuanya berasal dari Nabi Adam. Adam ciptakan dari tanah. Enggak ada bedanya orang Arab dan bukan orang Arab, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelar. Nah, demokrasi yang paling hebat, demokrasi masih paling peduli masih. Sodako ada di masjid. Habis khotib selesai turun ada air, ada kue. Riungan masih ada ilmunya, ada kue. Ini termasuk sekarang. Ada isinya kan? Kalau nggak ada isinya belum tentu juga datang. Sebenarnya itu tujuannya, tapi itu orangnya. Makanya orang ngaji nggak usah doa yang macam-macam. Berangkat Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Apalagi diundang 7 hari tahlil, nggak usah pakai doa kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya berangkat ini pulang bawa rezeki bawa berkat. Nggak usah. Tapi pulang pasti bawa ini. Nggak usah doa juga. Terus kalau doa, ini kan mau doa nih. Kalau doa yang masuk akal, yang sesuai dengan doa. Jangan doa berlebihan. Ya Allah, Engkau maha kaya dan Engkau mempunyai inama amru kita al-syai'an ayyakullahu
ada 10, saya minta ya Allah jadikan tulang ayam saya ini kira-kira 1/1000 lapor goblok. Bisa Islam yang melanggar syariat. Orang coba jualan aja enggak pengen untung ya Allah. Mudah-mudahan hari ini insya Allah saya dapat untung 500.000 ya Allah. Jualan enggak? Dia punya sawah enggak, nanam enggak, terus doa ya Allah. Mudah-mudahan panen ini saya bisa dapat 10 ton ya Allah. Nanam enggak? Ya Allah, saya memang enggak bisa berbuat baik dan saya memang bangun, saya ahli maksiat ya Allah, tapi saya enggak mau tempatnya di neraka. Saya pokoknya maunya di surga. Karena enggak ngaca. Penutup ibu hadirin yang saya muliakan, barangkali orang masih ngomong banyak di luar ini, buktinya yang suka ke masjid juga kebangsaan. Ada yang sodako juga malah kurang-kurang mulu hidupnya. Jawab aja, Bu, dunia tempatnya beramal bukan balasan. Dunia darul amal aja. Dunia itu tempatnya beramal bukan balasan. Jadi kalau ada yang ngomong, yang berbuat baik juga begitu-gitu aja, gak usah dihiraukan. Karena balasan bukan di dunia, balasan di akhirat. Maka tadi yang sudah sodako, infakkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan Allah balasnya berlipat ganda, dan kita yang belum, mudah-mudahan kita bisa meniru hamba-hamba Allah yang telah memberikan contoh yang terbaik kepada kita. Dengan dan dari Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم في بيت الولاية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صلى الله عليه وسلم وسلم أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين والشاكرين. حمدا نائمين حمدا يوافي العالم ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهر لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع مراتب الغاية ومحرمنا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق. اللهم إنا نسألك رضاك يا الله أن تجعل أولادنا كلهم صالحا وطاعة. Ya Allah, jadikan anak-anak kami keturunan kami semuanya anak-anak yang soleh dan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki kepada anak-anak kami keturunan kami yang luas manfaat ya Allah. Ya Allah, berikan kecerdasan kepada anak keturunan kami ya Allah. Berikan ilmu yang banyak kepada anak keturunan kami ya Allah. Jaga mereka sehat walafiat sehingga bisa mereka bisa ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada anak istri kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami, kepada mereka ya Allah, untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada mereka ya Allah bahwa yang salah adalah salah. Berikan kekuatan kepada kami, kepada mereka ya Allah, untuk dapat meninggalkannya ya Allah. Rabbana minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa anak istri kami ya Allah. Supaya Engkau tidak mengampuni kami maka kami di hadapan orang yang merugi ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami ya Allah, dosa pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin bangsa kami, pemimpin agama kami ya Allah. Sebab Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha menerima segala taubat hamba ya Allah. Taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya dapat banyak ilmu dari Bapak Ibu hadirin, dan alhamdulillah saya tidak lama ngomong, berarti saya nambah banyak ilmu dari Bapak. Sebab kalau Bapak tidak tadi membuat,
ya saya juga tidak dapat apa-apa. Kesabaran sampai lah yang kemudian mengatakan saya tidak manusia beruntung. Dan saya ucapkan terima kasih ketua DKM ini juga sahabat saya, guru saya, saudara saya, lain juga sama, saudara saya, semua lah guru saya dan musuh termasuk Pak Lurah dan guru saya juga. Beliau di sisi lain ilmunya lebih banyak daripada saya. Karena itu saya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak Haji Rono untuk khususnya sangat saya bisa silaturahim lagi dan sudah berkali-kali mudah-mudahan Allah jadikan silaturahim ini sebagai wasilah kelak kita bersama kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya berhenti, terima kasih kepada Allah yang ajmain. Assalamualaikum syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.